Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam ibadah Kamis Putih hari ini, Kamis 17 April 2025, tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 26 ayat 26 hingga ayat yang ke-39. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Matius pasal 26 ayat 26 hingga ayat yang ke-29. Penetapan perjamuan Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru bersama kamu di dalam kerajaanku." Demikian tertulis. Marilah kita sambut dengan nyanyian. Selamat Kamis Putih bagi kita semua. Kamis Putih adalah merupakan bagian dari kalender gerejawi yang setiap tahun kita rayakan. Dalam perayaan Kamis Putih kita mengenang betapa kasih Kristus melampaui segala akal kita. Dia memberi contoh peringatan akan perjamuan malam terakhir. Dalam perjamuan malam terakhir itu dia memberi peringatan. Bahkan dia memberikan contoh akan ada masa berakhirnya tugas dia di dunia. Dan dia akan mengatakan bahwa kehidupannya kelak akan dikenang oleh para muridnya melalui perjamuan makan. Roti dan anggur merupakan bagian dari tubuhnya yang dipecah-pecah dan dibagikan sebagai peringatan bagi tubuh Kristus yang akan menjadi penguat kita selama di dunia ini. Dalam ibadah Kamis Putih ini, tema yang akan kita renungkan ialah darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Dalam darah perjanjian itu berarti ada selama ini dalam perjanjian lama darah untuk menghapus dosa. Biasanya kalau orang Israel dalam perjanjian lama, kalau dia berdosa, maka dia akan membawa kurban penghapus dosa ke bait Allah sebesar 1 sapi jantan atau keledai atau merpati, tergantung sebesar apa dosanya. Semakin besar dosanya, maka semakin besar domba, kambing, lembu, merpati yang dia bawa ke gereja. Katakanlah satu dosa, 1 lembu jantan. Jadi kalau kita misalnya mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita hitunglah dosa kita. Kalau ada katakanlah paling remis 1 dosa 1 hari, berarti minimal 6 lembu kita bawa ke gereja untuk disembelih mengampuni dosa-dosa kita.
Dan darahnya itulah yang akan menyelesaikan hutang dosa kita. Coba kita kalikan, satu lembu sekarang harganya 20 juta. Kalau hanya berdosa satu hari satu kali, berarti setiap minggu bawa 6 lembu. 6 kali 20 juta berapa? 120 juta. Hanya untuk menghapus dosa satu kali satu hari. Apakah kita hanya satu kali satu hari berdosa? Nggak mungkin. Kalau ada 10 kali berdosa satu hari, kali 6, kali 20 juta. Berapa ratus juta yang harus kita bawa ke gereja menghapus dosa kita. Maka sekarang dalam perjamuan malam ini hanya satu darah yang menggantikan semua darah penghapusan dosa itu. Tidak ada lagi darah-darah domba yang akan tertumpah. Karena apa? Karena anak darah manusia, darah domba anak manusia itu yang tertumpah di Golgota untuk menghapuskan segala dosa kita. Itu berarti pengampunan dosa melalui darah lembu, darah merpati, darah domba atau sapi dan sebagainya, itu telah berakhir dan digantikan oleh darah domba anak manusia. Darah domba Yesus Kristus di Golgota. Itulah darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Nah, pertanyaan kita sekarang, apa yang hendak kita pelajari dari tema ini? Darah perjanjian untuk pengampunan dosa dari teks yang kita baca tadi. Yang pertama, darah perjanjian adalah penggenapan janji Allah. Dalam ayat yang ke-28 dikatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Inilah darah. Jadi saat kita meminum darah melalui perjamuan kudus, yaitu simbol anggur, kita sedang meminum darah Kristus yang akan menyucikan darah dosa kita, menyucikan tubuh kita dari segala gelimang dosa. Ini darah perjanjian. Maka saat kita mengikuti perjamuan kudus, jangan main-main. Karena anggur yang kita minum itu adalah simbol darah Kristus. Dan di dalam anggur itu, Yesus hadir nyata. Makanya jangan main-main ketika menerima perjamuan kudus. Karena darah yang kita minum melalui simbol anggur itu ialah darah perjanjian pengampunan dosa-dosa. Maka tatkala kita menerimanya, kita berkata, ya Bapa, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, aku terima darahmu ini menyucikan diriku. Lalu minum. Jangan asal minum begitu saja. Karena apa? Di dalamnya ada kuasa Kristus mengampuni dosa-dosamu, dosa-dosa kita. Itu bukan hanya ansi anggur yang kita minum satu seloki, tapi itu adalah darah Kristus dan di dalamnya ada Kristus hadir secara nyata. Bukan seperti yang di Katolik menganggap anggur itu berubah secara simultan menjadi darah seperti darah Yesus. Tidak. Yesus menolak. Luther menolak pemahaman itu. Tetapi anggur tetap anggur. Tetapi di dalam anggur itu Yesus hadir nyata untuk membersihkan, mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang kita lihat, darah perjanjian telah menggantikan darah domba, darah sapi, darah merpati di perjanjian lama dan digantikan darah Kristus sebagai penggenapan perjanjian itu melalui pengorbanan dirinya di Golgota. Jadi darah perjanjian itu adalah keselamatan bagi kita. Itu yang pertama, darah perjanjian penggenapan janji Tuhan. Yang kedua, darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Jadi tidak hanya sekedar darah, tidak hanya sekedar darah yang tercurah, tetapi di dalam darah itu ada kuasa mengampuni dosa-dosa yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau besok atau kapan pun nanti dilaksanakan perjamuan kudus, nanti ada kalimat di situ, terimalah, minumlah
inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Jadi ketika kita menerima lalu meminum, di dalamnya ada makna terkandung, dosaku telah diampuni. Ini yang kita lihat, darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Maka untuk mengampuni dosa-dosa kita, harganya mahal. Dibutuhkan satu nyawa manusia, yaitu manusia Yesus, untuk mengampuni dosa kita, menggantikan kita untuk hutang dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Setiap kita berdosa, kita mati kekal. Lalu supaya kita tidak mati kekal, supaya tidak masuk ke neraka, maka Yesus menggantikan kita mati di Golgota. Supaya apa? Kita yang berdosa dijadikan tidak berdosa, dan dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa, supaya dia mati kekal dan kita hidup kekal. Tetapi kematian kekal itu dikalahkan oleh Yesus ketika dia turun ke dalam kerajaan maut, dan dia menang atas kematian kekal, dan dia menunjukkan bahwa dia adalah Kristus yang bangkit mengalahkan kematian kekal. Dan karenanya setiap orang yang percaya setelah mati dia akan bangkit menuju kemuliaan Bapa di sorga. Itu yang kedua, darah perjanjian untuk pengampunan dosa, harga yang dibayar mahal untuk manusia yang percaya kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, darah perjanjian membawa kehidupan baru. Dalam ayat yang ke-29 dikatakan, aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan meminum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminum hasil yang baru. Hasil yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapa. Berarti darah perjanjian adalah membawa kehidupan baru. Yang dulunya kita adalah manusia lama yang memiliki kehidupan yang kotor, yang jahat, yang berdosa, yang tidak layak memenuhi kehidupan yang kekal. Sekarang dengan kematian Yesus, maka kehidupan baru kita terima. Kita bukan lagi berada dalam kematian yang kekal, tapi kita beroleh kehidupan yang kekal. Jadi kematiannya menjadi akses pada kehidupan yang baru. Akses kepada kehidupan yang kekal. Kita tidak hanya berhenti di bumi yang sementara, tetapi kita akan masuk kepada kekekalan, sorga kekekalan. Itu yang ketiga, makna yang kita lihat dari tema darah perjanjian. Pertanyaan kita sekarang ialah, bagaimanakah kita, apakah makna dari darah perjanjian dan untuk mengampuni dosa kita? Apakah maknanya bagi kita? Kalau kita baca dalam teks hari ini, ada beberapa makna kalau dikatakan darah perjanjian untuk mengampunan dosa kita. Yang pertama, darah sebagai simbol pengorbanan untuk pengampunan. Maka di dalam darah itu ada simbol pengampunan. Setiap kita meminum anggur sebagai simbol darah Kristus, yakinilah kita sedang memperoleh pengampunan. Yesus datang mengampuni kita, sehingga kita tidak lagi berdosa, tapi kita sudah manusia baru yang memperoleh kehidupan baru, kehidupan yang kekal. Itu yang pertama yang kita lihat, bahwa pengorbanan di kayu salib yang akan kita rayakan besok dalam Jumat Agung, kita akan mengenang betapa besar pahitnya penderitaan Yesus hanya untuk menebus kita dari hutang dosa itu. Dia akan menyerahkan nyawanya untuk mengampuni dosa kita. Apakah ada dari antara kita mau menyerahkan nyawa untuk pengampunan dosa keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, tetangga kita? Saya yakin tidak ada yang berani memberikan nyawanya untuk menyelesaikan hutang dosa keluarganya. Tetapi Yesus mau menyerahkan nyawanya, mengampuni dosa kita dengan cara kehilangan nyawanya. Berarti darah sebagai simbol pengorbanan untuk pengampunan. Maka setiap kita mengikuti perjamuan kudus harus terkenang bagi kita bagaimana pahitnya Yesus
untuk disalib, mati untuk menebus dosa kita. Itu yang pertama. Darah Yesus itu adalah simbol dari pengorbanan, menjadi kita dari berdosa tidak berdosa, dari kita yang tidak layak menjadi layak, dari kita yang tidak sempurna menjadi sempurna. Inilah yang kita lihat, perjanjian Allah dengan kita telah diselesaikan dengan darah Kristus itu. Itu yang pertama. Yang kedua, darah perjanjian sebagai janji kasih dan keselamatan. Ketika Yesus mau mati di Golgota, itu adalah janji kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi anaknya yang tunggal itu diberikan kepada kita karena kasihnya yang begitu besar. Jadi kasih Allah itu tidaklah setengah-setengah, tapi kasih Allah itu full, sempurna bagi kita yang berdosa. Maka Dia berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Jadi darah perjanjian itu adalah janji kasih. Janji kasih apa? Untuk menyelamatkan kita dari hutang dosa, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Itu yang kedua. Yang ketiga, darah Yesus menghapuskan dan memberikan pendamaian dengan Allah. Selama ini setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka jarak antara manusia dengan Allah sangat jauh. Manusia berusaha untuk dekat dengan Allah melalui raja-raja, nabi-nabi, hakim-hakim, gagal. Melalui ibadah, melalui puasa, melalui pertobatan, gagal. Tetapi satu-satunya untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus ialah salib, kematian Kristus. Maka simbol salib adalah pendamaian. Itu sebabnya orang selalu membuat simbol Kristus dengan salib. Di mana-mana ada salib. Bahkan ada orang yang memperkalungkan salib. Tetapi kadang-kadang manusia atau kita sering menggunakan salib, tapi perangai kita tidak damai. Perangai kita berkelahi terus, memfitnah, atau mencaci maki, atau memikirkan yang jelek, jahat kepada orang lain. Kalau seperti itu cara hidup kita, buka aja salib yang ada pada kalungmu itu. Karena itu tidak menggambarkan simbol perdamaian. Tapi kalau kita berani menggunakan salib dalam kalung kita, atau dalam kehidupan kita, kita pemikul salib, maka jadilah pembawa damai, jadilah pembawa kesejahteraan, membawa keselamatan bagi dirimu dan bagi orang lain. Itu simbol salib, adalah simbol pendamaian bagi Allah. Jadi ketika kita mengenang salib, kita sedang berdamai. Kita yang berdosa bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Besok kita akan merayakan Jumat Agung. Ketika Yesus mati mengatakan sudah selesai, maka tabir dalam bait Allah terbagi dua. Itu artinya selama ini yang membawa umat ke Tuhan hanyalah imam-imam yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Pada saat itu tidak ada lagi ruang Maha Kudus. Setiap orang bisa berjumpa dengan Yesus yang menyelamatkan kita tanpa melalui perantara-perantara di dunia ini lagi. Itulah makanya tabir bait Allah itu terbagi dua, membuat akses jalan tol menuju keselamatan. Berjumpa Yesus yang telah mati, mempertemukan kita di kayu salib dengan Sang Bapa yang Maha Kudus. Itulah makna atau bagaimana arti daripada darah perjanjian untuk penebusan dosa kita. Yang keempat, darah membawa harapan akan kehidupan yang kekal. Jadi darah itu sebenarnya harapan. Itu sebabnya di Indonesia ada palang merah Indonesia, PMI. Simbolnya itu kan pengharapan. Simbol PMI itu pengharapan. Maka setiap darah kita pun, kalau kita sumbang sebagai donor, itu sedang memberi harapan hidup bagi orang lain. Tidak hanya hidup untuk orang lain, tapi juga hidup untuk kita. Ketika kita donor, darah kita berganti. Terjadilah sirkulasi yang baik.
maka sumsum tulang belakang memproduksi darah baru sehingga tubuh kita sehat dan orang lain yang menerima pun sehat. Saya sejak mahasiswa telah mendonorkan darah sampai hari ini. Maka